Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Ini minggu kedua kita di bulan Januari di tahun 2023. Saya percaya penyertaan Tuhan, kasih Tuhan selalu ada kita rasakan setiap hari. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Kita mau satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Kalau sampai saat ini kami ada, semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang begitu baik Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami boleh datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah jemaat yang datang dengan penuh beban mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, mereka pulang tidak sama waktu mereka datang. Mereka membawa sukacita, membawa pengharapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah urapan-Mu terus mengalir Tuhan, sehingga apa yang disampaikan itu boleh dapat mengubahkan setiap hidup kami. Hidup kami semakin hari semakin dibaharui dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila ada roh yang tidak suka dengan ibadah kami sepakat hati jemaat-Mu mau usir kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau pergi. Roh Kudus, kami undang Engkau di dalam hati kami. Agar kami memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau tinggikan Dia. Sebab Dialah Allah yang pencipta langit dan bumi. Amin. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Dengan iman katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan
Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Sama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi dengan iman. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, pencipta langit dan bumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu kami hanya akan terus memandang wajah-Mu. Sebab Engkau Bapa yang sangat kami cinta di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Amin Tuhan. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Katakan, Bapakku yang baik. Amin. Sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik. Amin Tuhan. Penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Amin Tuhan, kami merasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Lagi dengan sungguh-sungguh memandang wajah
kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Benar Tuhan, Kaulah Bapakku yang baik. Engkau terlalu baik Tuhan. Penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Katakan dengan sungguh-sungguh kita mau bersyukur. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari kita mau sembah Dia. Naikkan ucapan syukur-Mu jemaat Tuhan. Naikkan rasa terima kasih-Mu kepada Tuhan. Kami mau berjalan dengan-Mu Tuhan. Tahun ini kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami punya Bapa yang terlalu baik dalam hidup kami. Oh, haleluya. Engkau Bapakku yang baik. Kau sangat baik Tuhan. Kau teramat baik. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu yang tak pernah habis. Haleluya. Haleluya. Engkau sangat baik Tuhan. Kau teramat baik. Ya ralama 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 ralama. Ya ralama 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 ralama. Ya ralama 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 ralama. Naikkan syukur-Mu, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kau yang layak Tuhan.
Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, amin. Sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, amin Tuhan. Penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Satu, silakan kita semua bangkit berdiri, katakan Bapakku yang baik, amin. Sangat ku cinta, oh kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Lagi naikkan dengan iman, katakan ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara percaya merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Mari kita mengecap setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yeay. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita siapkan korban persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa bersama setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 7 malam bertempat di Gedung Pastori Baru. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Pranyut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi para wanita, harap diperhatikan, mulai tahun ini setiap bulannya, ibadah kaum wanita akan diadakan di minggu pertama, ketiga, dan kelima. Untuk minggu kedua dan keempat, ibadah kaum wanita akan ditiadakan. Jemaat dapat mengikuti ibadah kaum wanita online di YouTube Gereja Petra Makassar. Dan ibadah kaum wanita perdana akan diadakan kembali pada tanggal 17 Januari 2023. Bagi jemaat yang rindu untuk menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan, dapat menghubungi terlebih dahulu pada kontak yang tertera di layar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, sekian pengumuman dan saya menyapa bagi jemaat yang baru bergabung. Kami menyambut saudara dengan penuh sukacita. Itu saja, mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah penyedia bagi kami. Engkau Allah panji-panji kami. Engkau Allah sukacita dan damai sejahtera kami. Terima kasih Tuhan. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are. Sama-sama. Because of who you are, I give you glory. Amin Tuhan. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are,
my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Silakan kita semua bangkit berdiri. Amin. My provider, Engkau penyedia bagi kami Tuhan. Amin. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Mari kami beri tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Lebih meriah bagi Allah kita. Haleluya. Ada rohmu di tempat ini Tuhan. Ada hadiratmu di tempat ini. Dan kami percaya ada gairah ilahi di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Sehingga kami mendengar dengan antusias akan kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami tolak, patahkan, hancurkan setiap tipu daya setan. Setiap saat ini Tuhan roh kesuaman ya Bapa di sorga. Kami hari ini kami mau katakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah api daripada Tuhan membakar setiap roh kami saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya firman-Mu berkuasa di dalam kehidupan kami. Mari berbicara ya Tuhan. Sebab kami tahu bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang di dalam setiap kehidupan kami. Langit dan bumi boleh berlalu tapi firman-Mu tinggal kekal sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan isi hati-Mu saat ini. Hamba percaya ini bukan kebetulan, tapi Tuhan, Engkau yang menghadirkan hamba-Mu di tempat ini. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memakai. Biarlah Tuhan semakin bertambah-tambah, hamba-Mu semakin berkurang ya Tuhan. Sebab yang dibutuhkan jemaat-Mu adalah Engkau. Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi dan selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara. Ya, doa saya bahwa semangat itu masih tetap ada. Amin. Jangan pada saat tahun baru saja saya lihat wah luar biasa saudara di mana-mana di seluruh dunia orang-orang bergembira menyambut tahun baru saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi begitu tahun barunya saudara sudah berlalu, saudara yang dikasihi mulai lagi tidak semangat seperti saudaraku yang dikasihi Tuhan pada saat menyambut tahun baru Bapak Ibu. Nah itu saudaraku dunia Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita tidaklah demikian saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang luar biasa. Cuma satu yang amin, enggak apa-apa. Ya. Saya percaya bahwa kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan adalah kehidupan yang luar biasa. Karena saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan ya, kita semangat, kita bergairah, kita bersuka cita bukan pada saat tahun baru saja saudaraku. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan bahwa rahmatnya saudaraku, kebaikannya, kasih karunia-Nya saudaraku itu selalu baru dalam kehidupan kita.
Dan tema GPT Petras Indonesia, saudaraku yang dikasih Tuhan pada bulan Januari ini, saudaraku, adalah New Heart, New Spirit. Hati yang baru, roh yang baru, sesuatu yang baru. Saya percaya bahwa Tuhan akan membawa kita, saudaraku, kepada dimensi atau situasi yang baru dalam kehidupan kita. Ya, situasi yang saya percaya, saudaraku, mungkin bagi dunia menjadi situasi yang menakutkan. Ya, situasi yang menakutkan bagi dunia, tapi bagi anak-anak Tuhan bukan menakutkan. Tetapi justru situasi yang akan menggembirakan, situasi yang penuh dengan sukacita, situasi yang saya percaya saudara yang dikasih Tuhan akan menjadi situasi yang sangat luar biasa. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang akan membawa gerejanya kepada perkara-perkara yang luar biasa. Nah, seringkali kan orang-orang Kristen kalau kita ditanya, apa kabar? Luar biasa. Wah, itu saya percaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Makanya supaya kita menjadi luar biasa, kita harus meninggalkan yang biasa. Setuju ya Bapak Ibu? Untuk kita menjadi luar biasa, saudara harus punya iman, punya keyakinan untuk meninggalkan sesuatu yang biasa. Ada banyak orang Kristen mau luar biasa, tapi sesuatu yang biasa dia terus pakai dalam hidupnya. Ibadahnya biasa, responnya kepada firman Tuhan biasa. Sama seperti dulu tahun yang lalu, hidupnya begitu kepada Tuhan. Nah, kalau hari ini hidup saudara mau luar biasa, saudara punya iman bahwa 2023 hidup saya luar biasa di hadapan Tuhan, maka saudara harus berani meninggalkan sesuatu yang biasa-biasa, saudara. Karena saya percaya gini, bahwa Tuhan akan membawa kita kepada sesuatu yang luar biasa. Bukan lagi yang biasa-biasa. Nah, terlalu banyak anak Tuhan tidak siap akan hal ini. Saudara, saking kadang-kadang biasanya mungkin karena ada orang-orang yang mungkin sudah hidup di dalam dunia ini 30 tahun. Ada yang mungkin 40 tahun, 50 tahun. Sehingga saudaraku kadang-kadang orang-orang Kristen itu sudah menganggap hidupnya itu biasa. Cuma kadang-kadang di mulutnya aja luar biasa. Tapi dalam hatinya ya biasa-biasa saja. Karena mereka memandang saudara hidup ini dan mereka memakai nilai-nilai dunia itu di dalam hidupnya. Nah, terlalu banyak orang Kristen seperti itu. Mereka ke gereja, mereka percaya Tuhan. Tetapi perlu kita renungkan ini, kita sadari dalam hidup kita bahwa ada banyak anak-anak Tuhan. Mereka memang percaya Tuhan, tetapi mereka tidak hidup di dalam nilai-nilai kerajaan sorga. Justru mereka adopsi nilai-nilai dunia di dalam kehidupannya. Nah, ini kita perlu waspadai dalam kehidupan kita. Bahwa selama kita hidup dalam dunia ini, Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti memberkati. Tetapi perlu kita sadari bahwa iblis pun, saudaraku, hari-hari ini akan memanah orang-orang Kristen, melepaskan panah tipuannya kepada kita. Sehingga kita perlu hati-hati dalam hidup kita. Nah, jangan sampai nilai-nilai dunia ini menguasai kehidupan kita. Ya. Salah satu contoh saudara, ketika saudara membeli sebuah mobil, waktu pertama kali saudara beli, punya mobil itu, pasti saudara sayangnya luar biasa. Betul gak? Kalau perlu naik. Yang naik, kebas. Tutup pintunya. Jangan keras-keras. Takut lecet. 1 bulan gitu, 2 bulan. 1 tahun, 2 tahun. Tapi lama-kelamaan saudaraku, itu sudah menjadi biasa. Barang yang mewah dulu yang kita agungkan, udah menjadi biasa. Bahkan mungkin di tahun yang ke-10 karena harganya sudah anjlok. Saudara naik saja, buka pintu, bang, bong. Sudah menjadi biasa, saudara yang nikah. Tidak lagi seperti yang pertama kali, saudara. Nah, kekristenan kita kadang-kadang seperti itu.
Karena sudah seringnya dengar firman, seringnya ibadah. Kadang-kadang saudara yang dikasih Tuhan, segala sesuatu sudah menjadi biasa. Iblis tidak datang seperti ini. Wah, aku datang. Kalau begitu saudara pasti bilang, darah Yesus. Yang gitu kan. Saudara pasti akan tengking, saudara. Tetapi iblis akan pelan tapi pasti akan memasukkan nilai-nilai, saudaraku. Dunia ini dalam kehidupan orang percaya. Sehingga jujur aja banyak orang percaya, saudaraku. Mempercayai itu. Bahkan memakai sebagai standar hidupnya dalam hidup. Dalam menjalani bersama dengan Tuhan. Salah satu contoh, saudaraku, seringkali iblis bisikkan dalam hidup kita. Hidupmu tidak akan punya nilai kalau engkau tidak memakai sesuatu yang branded. Kalau engkau tidak punya ini, engkau tidak punya nilai, engkau tidak ada apa-apanya. Sehingga mulai kita yakini bahwa oh iya ya, hidup saya akan menjadi luar biasa ketika ada perkara-perkara dunia. Ketika saya punya ini, punya itu, punya ini dan sebagainya. Baru kita merasa luar biasa. Bukan cuma jemaat, tetapi para hamba-hamba Tuhan pun harus waspada. Bahwa mereka ketika memiliki jemaat, ketika memiliki keuangan yang begitu besar, mereka sudah merasa bahwa wah, saya ini sudah wah di hadapan Tuhan. Kita harus waspada, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahwa nilai-nilai kerajaan itu harus ada dalam kehidupan kita. Kita berharga bukan karena kita memiliki apa yang ada dalam dunia ini. Hidup kita bernilai karena kita hidup di jalannya Tuhan. Waktu kita hidup di jalannya Tuhan, waktu kita menghidupi, saudaraku, kebenaran itu, itulah hidup yang sesungguhnya. Jangan kita terpana, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, makanya kalau kita buka di dalam kitab Yehezkiel pasal 11 ayat 19, ya, di situ dikatakan demikian, saudaraku, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Terjemahan sehari-hari dikatakan begini, maka aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Aku akan mengganti hatimu yang keras seperti batu dengan hati yang lembut dan mengasihi Allah. Jadi ini yang punya inisiatif, yang punya kemauan, yang punya kerinduan adalah Tuhan. Bahwa Tuhan mau menganugerahkan kepada bangsa Israel hati yang baru, roh yang baru. Tuhan mau kualitasnya itu, saudaraku, ada di dalam kehidupan daripada bangsa Israel. Dan saya percaya itu juga menjadi kerinduan Tuhan bagi kita semuanya. Bahwa kita memiliki sesuatu yang baru, hati yang baru, spirit yang baru di dalam kehidupan kita. Tuhan mau bahwa anak-anaknya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara, yang membuat kita ini luar biasa, saudaraku, bahwa ada benih ilahi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Yang dimana tugas kita, saudara yang dikasihi Tuhan, itu untuk menumbuhkan dan mendewasakan benih ilahi itu yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi bagian daripada, saudaraku, Allah, bagian daripada Kristus itu, sifat Kristus, karakter Kristus itu, Dia taruh di dalam kehidupan kita. Supaya Alkitab katakan, supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Ini yang membuat hidup kita berharga. Ini yang harus kita pandang dalam hidup kita, bahwa saya berharga, saya bernilai bukan karena dunia ini, tetapi karena ada Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, jadi Tuhan bukan cuma mau mengubah status kita, ya. Cuma statusnya aja Kristen. Tetapi saya mau bilang kepada saudara, Tuhan mau mengubah yang ada di dalamnya.
Tuhan mau mengubah kualitasnya. Sekali lagi, bukan statusnya. Bukan cuma jadi Kristennya saja. Karena jujur aja saudara, banyak kali kita lihat orang-orang Kristen tidak sesuai dengan kualitas. Bahkan parahnya lagi mereka menjadi orang-orang yang orang aktivis gereja katanya. Hari-hari ini kita melihat saudara, bahwa orang cuma statusnya Kristen, statusnya orang percaya, tetapi isinya, wah, bahkan kita melihat di kantong-kantong Kristen, saudara, ngeri. Logonya Kristen. Bahkan kita melihat saudaraku, mereka bangun gereja begitu megah. Tapi jangan pernah coba-coba korek yang namanya adat. Wah, sekalipun itu adat bertentangan dengan firman, jangan berani korek, saudara. Seakan-akan gini, bukan seakan-akan, nyata firman itu dibawa. Adat istiadat itu lebih penting dari segala-galanya. Salah satu pendeta katakan gini, di mana ada yang seperti itu, di mana ada yang seperti itu, di mana ada gereja kompromi, di mana ada orang-orang Kristen kompromi, itu menjadi pintu bagi kuasa kegelapan untuk bekerja. Sekali lagi, itu menjadi pintu. Saudara tahu, kalau pintu neraka itu dibuka, saudaraku, kekerasan hati. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, latar belakang daripada kitab Yehezkiel ini kalau saudara baca, wah saudara itu kerasnya minta ampun saudara. Itu kata-katanya kalau saudara baca, waduh kata-kata orang dewasa. Mungkin saudara yang baca, wih kok Tuhan bisa berkata-kata gini. Saking jahatnya bangsa Israel pada zaman itu. Tuhan tegur mereka karena hati mereka sudah keras. Dikeraskan oleh apa? Berhala. Di kantong-kantong Kristen adat itu sudah menjadi berhala. Sehingga orang-orang apalagi pendeta berani korek. Singgung di mimbar tentang adat budaya. Wah saudara, adat istiadat. Sudah, mereka akan marah saudara. Dan itu membuat hati mereka keras. Salah satu pendeta bilang gini, mau hancur bagaimanapun itu kota, bangsa, kalau ada gereja yang berkenan, maka kota itu masih ada harapan untuk dipulihkan Tuhan. Kalau ada hari-hari ini orang-orang yang, saudaraku saya mau hidup berkenan, maka ada harapan untuk kota itu. Karena saya percaya Alkitab berkata, kesejahteraan kita akan mensejahterakan kota itu. Kalau ada anak-anak Tuhan di situ. Makanya Tuhan bilang kepada Abraham, kalau aku temui di Sodom, ada 10 orang benar, aku akan mengampuni Sodom. Nah ada Tuhan, cuma ada 5 aku mau ngampuni. Bukan cuma jadi Kristen saudara, tetapi kualitas itu bagi Tuhan sangat penting. Kalau cuma statusnya, wah banyak di luar. Banyak di luar. Tetapi Tuhan mau melihat kualitas. Makanya kalau hari ini saudara berjuang untuk lakukan firman Tuhan, puji Tuhan. Kalau masih ada orang-orang Kristen yang berkata, hari ini Pak saya berjuang untuk saya bagaimana berkenan. Puji Tuhan, saudara. Berarti masih ada orang-orang yang punya hati untuk mau berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 14 dan 15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Perhatikan, kalau orang itu cuma luarnya aja status, tapi dalamnya tidak berkualitas. Ini yang Alkitab katakan. Dia tidak akan menerima apa yang berasal daripada Roh Allah. Ada yang manusia,
oh dia Kristen. Tapi yang terpenting hari ini adalah di hadapan Tuhan bagaimana. Ya, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Pernah dengar orang ketika saudara nasihati, saudara bicara tentang rohani, saudara berbicara tentang pekerjaan roh, kita berbicara tentang pekerjaan Tuhan, kita berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Dan pasti saudara ada yang merasa gini, ada rasa penolakan orang ini. Sekalipun dia Kristen. Pasti kita rasa bahwa ini orang nolak nih. Kayak kita bicara dengan tembok. Sekalipun dia Kristen, waspada saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus waspada ketika orang berbicara tentang rohani, ketika orang berbicara tentang firman, tapi hati kita tidak tertarik, hati kita tidak bergairah, hati kita tidak sukacita. Wah, ini perlu dipertanyakan. Jangan sampai kategori ini yang dikatakan Paulus. Kita ini masih manusia duniawi. Dan tidak dapat memahaminya. Repot saudara. Masuk keluar gereja tidak paham. Apa yang Tuhan mau? Masuk keluar gereja cuma datang tidur. Karena katanya di gereja lebih dingin daripada di rumahnya. Begitu kita amin dia sudah bangun. Amin. Bahaya ini saudara. Pergi keluar sana. Orang ini ambruk saudara. Jadi sasaran tembaknya iblis. Alkitab catat. Iblis memanah di tempat yang gelap. Gak tahu kapan dia mana. Tapi ketika kita punya roh Tuhan. Kita pasti diberikan kepekaan saudara. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Perhatikan. Jadi Bapak Ibu Saudara. Secara khas Alkitab membagi seluruh umat manusia itu ke dalam dua golongan. Yang pertama. Pria atau wanita yang biasa. Atau yang tidak rohani. Itu menunjuk kepada orang yang belum dilahirkan kembali. Yaitu orang yang semata-mata diperintah oleh naluri alamiahnya. Nah kalau saudara baca dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 12. Di situ dikatakan begini. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Wah ini agak keras ini ayatnya. Tetapi mereka itu sama dengan hewan. Wih kok Alkitab samakan dengan hewan? Karena mereka hidup tidak bersandar kepada Tuhan. Tidak bersandar kepada roh Tuhan. Tidak berjalan dengan roh Tuhan. Alkitab katakan saudara, ya, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Orang macam ini saudaraku dalam Roma 8 ayat 9 sebenarnya tidak memiliki roh Tuhan di dalam hidupnya. Dia berada di bawah kuasa iblis dan diperbudak oleh dunia, ya. Diperbudak oleh iblis, menjadi sahabatnya dunia. Makanya nilai-nilai dunia itu yang menguasai dia. Nah repot saudara. Kalau saudara ikut Tuhan, terus mau menilai Tuhan dengan nilai dunia itu nggak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita mau jalan dengan Tuhan, tetapi kita masih memakai hal-hal dunia, saudara yang dikasih Tuhan. Kita selalu, kalau tidak masuk akal firman saya nggak mau percaya. Wah kalau pendeta keras seperti ini saya tidak mau. Selalu mencari sesuatu yang menyukakan telinganya. Ini saatnya. Makanya saudaraku, ayat tahunan saudara luar biasa. Tinggal di Gosen dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah saya percaya saudara, mendekatkan diri dan diberkati. Itu tidak lari juga berbicara tentang orang-orang yang berkualitas di hadapan Tuhan. Itu orang-orang yang berkualitas. Karena saya percaya orang yang diberkati adalah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kalau kita dapat dipercaya,
Kalau Tuhan melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat dipercaya, kita akan menikmati kelimpahan itu dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mau menjadikan saya dan saudara adalah berkualitas. Nah, golongan yang kedua adalah pria atau wanita yang rohani, saudara. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat pasal 2 ayat 15, itu menunjuk kepada orang yang sudah dilahirkan kembali, yaitu orang yang memiliki Roh Kudus, saudara. Orang ini berpikiran rohani, memikirkan pikiran Allah dan hidup oleh Roh Allah. Orang seperti itu percaya kepada Yesus Kristus, berupaya keras untuk mau dipimpin oleh Roh yang mendiami dia dan melawan keinginan hawa nafsu. Itu berupaya keras, saudara. Bagaimana supaya Roh Tuhan itu harus memimpin dia? Itu orang sudah lahir baru. Itu golongan manusia rohani, saudara. Orang yang bagaimana supaya saya memiliki perasaan kehendak saya. Karena saudara tahu bahwa sekali lagi benih Allah itu sudah ada dalam hidup saudara. Nah, 1 Petrus coba kita lihat. 1 Petrus pertama ayat 23. 1 Petrus pertama ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Catat ini, bukan benih fana yang dapat rusak, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Terjemahan saya dikatakan gini, saudara memiliki hidup baru, dan hidup itu bukan pemberian orang tua, karena hidup yang diberikan oleh mereka akan lenyap. Hidup yang baru ini kekal, karena berasal dari Kristus, firman Allah yang abadi kepada manusia. Jadi ketika firman itu, benih ilahi itu ada dalam kehidupan kita. Benih itu yang memberikan kita kekuatan. Ya, saya percaya Raja Wali pastilah berbeda dengan ayam kampung. Itu pasti berbeda karena benihnya berbeda, saudara. Raja Wali senangnya terbang tinggi di atas awan-awan. Ayam kampung ya di bawah, saudara. Karena kita punya benih, bukan lagi dunia. Kalau ada orang Kristen bilang gini, saya sudah lahir baru, Pak. Tapi masih suka perkara-perkara dunia. Wah, dipertanyakan benihmu itu benih apa? Karena kalau kita punya benih ilahi, dan benih itu kita terus siram, terus bertumbuh, maka akan terpancar dari kehidupan kita. Kehidupan kita ini akan terus lama-kelamaan akan berubah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Semakin hari kita semakin serupa, semakin hari kita semakin senang dengan firman, semakin hari kita semakin senang dalam melakukan kebenaran firman Allah. Sehingga saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu hidup kita berkualitas, saya percaya hidup kita pasti akan kuat. Kita akan mampu untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki. Waktu Petrus, saudara, coba kita baca dulu ya. Di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-18, 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya 20 orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes, saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Awalnya mereka adalah penjala ikan. Nah, kalau orang berpikir jadi penjala ikan menuju kepada penjala manusia, itu berbicara tentang saya harus jadi pendeta, menjadi pelayan, pergi menginjil. Bukan, saudara. Di situ digambarkan kehidupan kita. Jadi jala itu berbicara kehidupan saya dan saudara.
harus ada peningkatan. Jadi sekali lagi, Petrus harus meninggalkan sesuatu yang biasa. Kalau saudara baca di ayat yang lain, saudara akan menemukan gini, Tuhan sudah semalaman saya ini. Itu kebiasaannya dia, saudara. Itu caranya dia, cara kemanusiaannya Petrus, saudara. Artinya cara dunianya Petrus. Sudah semalaman, menurut pengalaman para nelayan, sudah semalaman, kalau sudah di situ tidak ada, sudah Tuhan, itu sudah tidak mungkin lagi. Makanya saya bilang dari awal, orang-orang Kristen kadang-kadang mengadopsi dunia. Ya ini sudah nasib, itu sudah digariskan Tuhan bagi kamu. Jadi kau begitu-begitu saja terus. Memang sudah begitu. Apalagi kalau orang bicara begini, itu mungkin sudah Tuhan kehendaki. Kalau saudara datang, orang begitu datang kepada saudara, saudara bilang apa? Saudara cuma bilang amin. Sudah menerima aja itu. Coba bayangkan Petrus hari itu saudara, sudah gagal. Wah tidak bisa lagi. Karena banyak orang-orang Kristen seperti itu. Wah tidak bisa lagi rumah tangga saya, anak saya, apalagi suami saya. Tidak bisa lagi dirubah, tidak bisa lagi usaha saya, tidak bisa lagi ini dan itu. Kenapa? Karena kita sudah terdoktrin dengan nilai-nilai dunia. Kita sudah lupa bahwa kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita punya benih ilahi dalam hidup kita. Kita punya Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Doa saya saudara, nama-nama Tuhan itu bukan cuma menjadi slogan, tapi saudara alami. Yehova Jireh, Yehova Nisi, Yehova Rafa. Sempurna saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sangat sempurna. Dan pencipta alam semesta itu yang menjadikan semua isi dunia ini. Yang menjadikan alam semesta yang tidak terbatas ini saudara yang dikasihi Tuhan. Itu berada bersama-sama dengan kita. Berjalan bersama-sama dengan kita. Makanya hidup kita tidak akan pernah tergoncangkan ketika kita mengerti bahwa yang menyertai kita lebih besar dari segala-galanya. Makanya Alkitab katakan saudaraku di Mazmur pertama, renungkan firman itu. Ketika kita merenungkan hidup kita, bahwa kita ada di dalam Tuhan, bahwa yang menyertai kita lebih besar, maka saya percaya itu akan membangkitkan iman kita. Dan ketika iman kita bangkit saudara, itu yang membuat kita kuat. Iman timbul dari pendengaran. Saudara renungkan ini. Bahwa nama Yesus itu bukan cuma slogan. Tapi nama Yesus itu adalah nama yang nyata. Makanya ketika iblis lihat. Wah, kadang-kadang kita kalah dengan iblis. Betul. Kenapa? Iblis begitu lihat. Wah, gemetar dia. Ini anak Allah yang maha tinggi ini. Yang disegani di bumi dan di sorga. Tapi ketika kita lihat anak-anak Tuhan, wah, nyembah Tuhan aja biasa. Mari kita rubah sesuatu yang biasa ini. Menjadi luar biasa. Kita tinggalkan sesuatu yang biasa itu. Dan kita mulai Tuhan, aku percaya aku bisa. Karena ada rohmu di dalamku. Kita mau belajar untuk mengucapkan sesuatu yang positif. Kita tidak mau menyerah dengan dunia ini. Kita tidak mau menyerah dengan apa yang iblis mau lakukan. Sebab kita tidak hidup dalam kerajaannya. Dia tidak berkuasa atas hidup kita. Kita hidup dalam kerajaan sorga. Kita ada dalam kerajaannya. Kita berjalan, sekalipun kita berjalan di dunia. Tapi atmosfer sorgawi milik kita. Makanya iblis segan kepada orang percaya. Kenapa? Mereka hidup dengan otoritas kerajaan sorga, saudara. Makanya saya tidak mau terpancing dengan situasi. Wah, puji-pujiannya dan saudara bukan itu.
Mari kita ucapkan, ada Roh Kudus di sini. Pasti ada sukacita, ada hadirat Tuhan di sini. Saya pasti berkemenangan. Jangan lebih kuat kita, wah masalah ini besar nih. Itu boleh ada. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Tuhan harus lebih besar dalam hidup kita. Harus dia lebih besar dari segala-galanya. Tidak masalah saudara punya mobil mewah, kekayaan. Itu bukan berdosa. Yang saudara pikir, wah kalau saya kaya tidak selamat. Bukan itu. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, dengan kita diberikan fasilitas oleh Tuhan. Kita diberikan berkat oleh Tuhan. Kesempatan untuk hidup kita menjadi lebih baik lagi, saudara. Lebih kita memperbaiki lagi hubungan kita dengan Tuhan. Kita memperbaiki lagi hidup kita di hadapan Tuhan. Ya, mari kita renungkan lagi dalam kehidupan kita. Sehingga di hari-hari mendatang saya percaya, ya, saudara harus yakini bahwa bukan manusia yang pilih kita. Amin. Dia yang milih saudara. Di dalam Yohanes dikatakan, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Perhatikan, Tuhan menetapkan. Tapi makanya kita harus lebih banyak dengar firman, lebih banyak dengar suara Tuhan, saudara. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saya percaya bahwa saudaraku, anak-anak Tuhan pasti akan mengalami yang namanya Goshen, saudara. Pasti akan mengalami. Tetapi bagaimana Tuhan berfokus kepada kualitas hidup kita dulu. Ya, Goshen akan menyusul, saya percaya. Dan saya percaya bahwa kenapa Tuhan menempatkan mereka di Goshen? Bukan untuk pamer. Supaya orang Mesir itu menonton mereka. Ketika dia menonton ini, luar biasa orang Israel. Luar biasa Tuhannya yang memelihara dia. Saya percaya bahwa kita bukan hanya Tuhan mau jadikan saksi, bukan cuma kita bersaksi, tetapi Tuhan menjadikan kita saksinya. Orang menonton, orang-orang dunia menonton, saudara. Ya. Pengusaha-pengusaha lain menonton pengusaha-pengusaha anak Tuhan. Di mana Tuhan bekerja di dalam. Ya, orang-orang akan datang kepada saudara, bagaimana kamu bisa seperti ini? Bagaimana kamu seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Nah, saya percaya waktu orang-orang Mesir lihat orang-orang Israel di Goshen, loh, kami semua melarat, kami semua kering. Tapi kenapa mereka hidupnya makmur, hidupnya diberkati? Apa rahasia mereka? Makanya saudara, waktu musuh-musuhnya bangsa Israel dengar tentang Tuhan Allah, gemetar sudah mereka. Wah, bahaya ini. Bahaya ini. Jadi itulah maksudnya Tuhan, saudara. Makanya kita ini orang-orang yang luar biasa. Kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan. Tuhan menitipkan rohnya, Tuhan menitipkan benih itu. Supaya apa? Ketika benih itu bertumbuh dalam hidup kita. Ketika benih itu sudah dewasa dalam kehidupan kita. Wah, orang-orang saudara akan melihat Kristus yang luar biasa dalam hidup kita. Dan biarlah ini saudaraku menjadi kerinduan kita bersama. Bahwa kita bukan lagi orang-orang yang biasa. Karena yang menyertai kita adalah pribadi yang luar biasa. Rumah tangga kita, usaha kita dan sebagainya. Ya, sekali lagi dunia boleh ya menafsirkan saudara. Meramal, wah ini. Ya sesuka kamu lah. Karena kamu punya kerajaan, saya juga punya kerajaan, yaitu kerajaan sorga. Yang tidak akan tergoncangkan. Yang saya percaya bahwa semakin hari
Tuhan akan semakin menjadikan hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Saya percaya Roh-Nya hadir di sini. Dan Dia akan berbicara dalam hati saudara. Ada sesuatu yang perlu saudara tinggalkan. Petrus harus meninggalkan kebiasaannya, saudara. Meninggalkan jalannya yang lama. Dan mengambil jala yang diberikan oleh Tuhan. Ada Roh Tuhan di sini, saudara. Dia ada. Mungkin engkau berkata, biasa saya kecewa. Biasa saya sakit hati. Biasa saya tersinggung. Pertanyaannya, maukah engkau tinggalkan itu hari ini? Tuhan akan mau memperlihatkan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Tuhan mau memperlihatkan sesuatu yang baru dalam hidup. Tuhan bertanya hari ini, mau nak engkau meninggalkan itu? Beranikah engkau meninggalkan itu? Saya tidak tahu apa itu, saudara. Tapi beranikah engkau meninggalkan itu? Tuhan mau membawa engkau lebih lagi. Tuhan mau mengangkat engkau. Mungkin hari ini banyak orang berkata, wah mau jadi apa dia? Dan engkau tersinggung, engkau sakit hati. Mari tinggalkan itu. Ada rencana yang besar menanti engkau. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus. Kau ada di sini, Tuhan. Dengan kuasa urapan. Ku percaya Kau melawat kami. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari Bapak Ibu nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus.
Aku percaya sesuatu yang baru terjadi Tuhan. Sesuatu yang baru terjadi. Lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku. Amin, amin. Jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu merubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus, amin, yang menuntun hidup. Syarabatakamayana. Mari angkat tangan, kita minta Roh Kudus memenuhi kita saat ini. Lebih lagi, lebih lagi. Mari nyatakan itu, nyatakan itu, nyatakan itu Tuhan. Teguhkan firman, teguhkan firman-Mu. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Ku dipenuhi kuasa. Yes. Sikidalamayana-ma. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna. Penuh, penuhkan, penuhkan, penuhkan. Penuhkan Tuhan, penuhkan. Yang kering hari ini basahi. Haleluya. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus. Buka hatimu, buka hatimu, Bapak Ibu, buka hatimu. Dia mau memenuhi engkau. Dia mau memenuhi engkau. Penuh kemuliaan. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Shikaralalabaya-labaya. Sigalabababababababa. Penuh, penuh, penuhkan Tuhan. Penuhkan, penuhkan. Sesuatu yang baru terjadi. Shikiralabalabalabalabala.
ko boroboto kesekana nana bayana bote dere bayana bote shikira la bayana namo kunase kana la bayana namo kumayana bo tasekana mayana namo kana sekere la bayana shira la bayana mo kiana namanya sekere bayana namo Rabayana sibayana bota sekena kesekana namaya sipana na boyana matakana bote sana bo ku buka hati untuk Roh Tuhan, Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. ku buka hati Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. jangan keraskan hatimu, tapi mulailah terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan bukan mau menyakitimu dan menghancurkanmu, tapi Tuhan mau membangun sesuatu yang baru di dalam hidupmu. Apa yang sudah terpola dalam pikiranmu, membuat engkau takut, membuat engkau putus asa. Dunia sudah mendoktrin engkau. Tinggalkan itu dan izinkan Roh Tuhan membangun kebenarannya di dalam hidupmu. Izinkan Dia hari ini. Aku percaya Roh-Mu berbicara Tuhan. Berbicara dalam setiap hati kami. Kami meninggalkan dan memberikan kami urapan, kekuatan, kemampuan untuk meninggalkan sesuatu yang biasa, yang tidak berkenan. Dan kami menuju kepada panggilan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang meresponi ini Bapa, dalam nama Yesus, terjadi perubahan, anggur yang baru, urapan yang baru, turun atas kehidupan mereka dalam nama Yesus. Sehingga menjadikan mereka pribadi-pribadi yang berbeda Tuhan. Dunia akan menonton mereka. Dunia akan terkagum dengan apa yang Engkau lakukan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga melalui hidup mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Terima kasih, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita jemput bangkit berdiri, tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Urapi kami semua di tempat ini dengan kuasa-Mu. Beri kami roh dan hati untuk mentaati segala perintah-perintah-Mu. Bentuk karakter kami menjadi serupa dengan Engkau Yesus Tuhan. Kami percaya bagi dunia, bagi manusia itu mustahil. Tapi bagi Engkau tidak ada mustahil. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya, jauh kenal pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau sehingga mereka menjauhi kejahatan. Kau berkati juga pekerja usaha sidang jemaat-Mu.
Apapun yang mereka kerjakan, usahakan kau buat berhasil. Dan kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Terpuji-pujilah namamu. Kami ucap syukur. Kami mau selesaikan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra Allah, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin.